Ya ahobo. Perkenalkan, nama saya Ditri Gule dari UPTD SMP Negeri 4 Mandeh Utara kelas 8. Judul cerita yang saya pilih yaitu asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak cerita mengenai penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua itu mitos karena diturunkan dari syair yang disebut Hoho. Hoho ini dinyanyikan dalam pesta-pesta adat dan dalam acara-acara ritual lainnya. Nah, beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias itu: pertama, mitos penjadian. Sebelum semuanya dijadikan, maka ada kekacauan, kabut, dan gelap. Dari kekacauan ini timbullah dewa pertama. Dari kabut dan kegelapan timbullah dewa Tua Sihai. Dewa Sihai ini ia tinggal di alam yang tidak lebih besar dari rumah dan disertai oleh angin. Inilah alam atas yang paling atas disebut langit tertinggi. Selanjutnya baru ada Loa Langit dan Turidana. Nah, alam atas itu merupakan cita rasa dan segala sesuatu yang sempurna, sumber terang dan sumber gelap. Jadi, alam atas itu merupakan kuah kekal yang melengkapi segala gerakan alam raya. Kedua, mitos asal-usul dewa-dewi. Nah, menurut mitos asal-usul dewa-dewi ini, suku bangsa Nias mempunyai dua dewa, yaitu dewa yang menguasai alam atas yaitu Dewa Loa Langit, dan dewa yang menguasai alam bawah yaitu Laturedana. Nah, Dewa Loa Langit ini dianggap sebagai pencipta dan sumber segala yang baik, sedangkan Laturedana menampakkan aspek-aspek yang negatif. Nah, istri dari Loa Langit bernama Silewe Nasarata. Dia biasa dipanggil sebagai Dewi Bagian Tengah karena dia inilah yang menghubungkan Loa Langit dan Laturedana, dan juga sebagai perlindungan para imam atau ere. Nah, menurut ahli yang bernama Harun Hadiwijono memberikan pemahaman antara mitos Nias Utara dan mitos Nias Selatan. Nias Utara ini percaya pada Dewa Sihai atau Tua Sihai sebagai tokoh dewa pertama. Tua Sihai ini muncul dari kekacauan atau kegelapan semula. Ketika Dewa Sihai ini meninggal, maka lahirlah Dewa Aluwanangi. Nah, ketika Aluwanangi ini meninggal, maka lahirlah sebuah pohon dunia yang disebut Toroa. Dari pohon inilah lahir Loa Langit dan Laturedana. Dewa Loa Langit sebagai penguasa alam atas, sedangkan Laturedana sebagai penguasa alam bawah. Nah, karena Loa Langit ini dianggap sebagai penguasa alam atas, ia menciptakan Sirau, dan Sirau itu adalah nenek moyang orang Nias. Ini menurut mitos penjadian Nias Utara. Sedangkan menurut mitos penjadian Nias Selatan, pada mulanya ada kabut. Kabut itu pecah dan lahirlah Dewa Inada Samiharaluo yang menyebabkan adanya dunia. Tubuh Inada Samiharaluo ini pecah dan melahirkan Dewa Inada Samadalahosi. Sekalipun Dewa Inada Samadalahosi ini tidak bersuami, ia melahirkan dua anak kembar, yaitu Loa Langit dan adik perempuannya Laturedana. Nah, Loa Langit dan Laturedana ini sifatnya bertulang belakang. Nah, seluruh penduduk Nias percaya bahwa Loa Langit Tuhan yang tertinggi, sehingga pada acara pesta adat dan pada acara ritual dilakukan pemujaan kepada Dewa Loa Langit dengan menyanyikan Hoho. Orang Nias ini menyembah Loa Langit karena dialah yang memberi noso atau nafas kepada manusia, menentukan hidup mati manusia, memberikan berkat dan kutuk.
menyatakan bahwa dewa yang tertinggi itu Dewa Sihai karena dia penguasa dan maha pencipta. Nah, Loa Langit ini sebagai dewa pencipta yang bersifat melindungi, sedangkan La Toledano menyebabkan bencana alam dan kecelakaan bagi manusia. Nah, untuk meredakan amarah Dewa La Toledano ini diperlukan seorang para imam atau ere. Nah, pelaksanaan pemujaan dewa dalam suku Nias diadakan dengan mengorbankan manusia dari pihak golongan Sagoyo atau Buddha. Sedangkan untuk pemujaan nenek moyang cukup memotong babi atau ayam dan mengoleskan darah di mulut patung nenek moyang yang dilakukan oleh para imam atau ere. Nah, menurut mitologi, nenek moyang orang Nias ini diturunkan langsung dari langit atas pertama, yaitu Teteholi Anaa. Teteholi ini Anaa, sebuah negeri yang sangat indah sekali, sama seperti surga. Menurut mitologi, orang pertama adalah Dewa Sirau, karena Dewa Sirau ini mempunyai 4 anak, yaitu Hia berdiam di Gomo Nias Selatan, Hulu berdiam di Mandehe Nias Barat, Gezur berdiam di Lahewan Nias Utara, dan Daili berdiam di Gide Nias Timur. Nah, dalam buku Kue Nazaningrat, akibat terjadinya pertengkaran dalam perebutan mahkota langit, maka Dewa Sirau ini menurunkan 8 anaknya ke bumi. Tetapi hanya 4 orang yang sampai di Pulau Nias dengan selamat. Sementara 4 orang lainnya mengalami kecelakaan. Nah, menurut Watelep, orang Nias ini percaya bahwa ada manusia pertama turun dari surga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena. Nah, dari cerita saya ini di atas, Bapak Ibu memperlihatkan keyakinan suku bangsa Nias mengenai alam semesta yang dibuat secara kronologis. Demikianlah cerita saya. Terima kasih. Ya Ahohu.